Ada nama Muhammad dalam Injil Bible. Ya, dalam beberapa ayat Bible terutama dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada indikasi yang oleh sebagian ulama dan cendekiawan Muslim dianggap sebagai nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Berikut beberapa ayat yang sering dikaitkan dengan beliau. 1. Ulangan pukul 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Muslim menafsirkan bahwa, seperti engkau ini, mengacu kepada Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad memiliki banyak kesamaan dengan Nabi Musa dibandingkan Yesus. Dari antara saudara mereka, merujuk kepada keturunan Ismail, yang merupakan saudara keturunan Ishak yakni Bani Israel. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Ismail. 2. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini sering dikaitkan dengan peristiwa wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad di Gua Hira. Ketika Jibril berkata, Iqra, bacalah. Dan beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. 3. Yohanes pukul 14:16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong dalam bahasa Yunani adalah parakletos, yang sebagian Muslim tafsirkan sebagai perubahan dari periklitos yang berarti yang terpuji, dalam bahasa Arab, Ahmad. Ahmad adalah salah satu nama Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah As-Saff ayat 6. 4. Yohanes pukul 16:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Muslim melihat kesamaan dengan cara Nabi Muhammad menerima wahyu, yaitu tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari wahyu Allah. Lihat surah An-Najm 53:3-4. Kesimpulan, bagi umat Islam, ayat-ayat di atas diyakini sebagai nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad. Namun, tafsir ini tidak selalu diterima oleh umat Kristen, yang memiliki interpretasi berbeda mengenai ayat-ayat tersebut. Dalam kajian ulama dan umara, nama Muhammad memiliki makna yang sangat mendalam dan berkaitan dengan sifat-sifat kenabian beliau. Berikut adalah beberapa aspek kajian terkait nama beliau. 1. Makna nama Muhammad. Nama Muhammad berasal dari akar kata Arab HMD, yang berarti terpuji. Secara harfiah, Muhammad berarti yang sangat banyak dipuji. Nama ini menunjukkan bahwa beliau adalah sosok yang dipuji oleh manusia dan juga makhluk lain di alam semesta. Selain Muhammad, beliau juga memiliki beberapa nama lain yang disebutkan dalam hadis dan Al-Quran, seperti Ahmad, disebut dalam surah As-Saff ayat 6, yang juga berarti yang paling terpuji. Al-Mahdi, yang menghapus kekufuran. Al-Hasyir, yang mengumpulkan manusia di hari kiamat. Al-Aqib, yang terakhir dari para nabi. 2. Nama Muhammad dalam perspektif ulama. Para ulama Islam menekankan bahwa nama Muhammad adalah bagian dari tanda kebesaran Allah. Beberapa ulama yang membahasnya antara lain, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa penyebutan Muhammad dalam Al-Quran menunjukkan kemuliaan beliau sebagai penutup para nabi. Imam As-Suyuti dalam Al-Hasais Al-Kubra menuliskan bahwa nama Muhammad sudah dikenal di langit sebelum lahirnya beliau. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zat Al-Ma'ad menegaskan bahwa Nabi memiliki banyak nama karena kedudukan dan perannya yang agung dalam Islam. 3. Nama Muhammad dalam pandangan umara pemimpin Muslim. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, Muhammad adalah manusia terbaik, dan mengikuti beliau adalah jalan keselamatan. Khalifah Umar bin Khattab menegaskan bahwa cinta kepada Rasulullah lebih utama daripada cinta kepada diri sendiri. Sultan Salahuddin Alayubi sering menyebutkan bahwa kemenangan kaum muslimin adalah karena mereka memegang erat ajaran Nabi Muhammad. 4. Nama Muhammad dalam sejarah dunia. Sir George Bernard Shaw dalam The Genuine Islam mengatakan bahwa jika ada manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah, itu adalah Muhammad.
Michael Hart dalam bukunya The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah. Kesimpulan, nama Muhammad bukan hanya sekadar nama, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dalam Islam. Para ulama melihatnya sebagai tanda kemuliaan dan rahmat Allah, sementara para umara meneladaninya sebagai pemimpin sejati.